Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita, yaitu channel Civil Anggora Vivo. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba membahas mengenai base plate ya. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan base plate ya? Base plate itu adalah suatu landasan dari struktur baja, struktur atas dari struktur baja ke pondasi ya. Seperti apa bentukan dari base plate itu? Ya, seperti ini. Ini adalah base plate ya ini. Yang ini adalah base plate kotak ya. Nah, ini adalah plat baja base plate. Nah, di sini sekarang saya akan coba untuk share bagaimana cara menentukan ketebalan dari base plate ini ya. Ya, ini kebetulan sekali project ini adalah project kecil ya. Jadi bentangan dari warehouse-nya tidak terlalu jauh, maka gaya aksial yang diakibatkan itu tidak terlalu besar, maka base plate-nya ya seukuran mini ya atau kecil ya, karena bentangannya tidak terlalu jauh dan bebannya juga tidak terlalu besar. Oke. Kebetulan sekali ini ukurannya sangat kecil. Nah, ini adalah sebuah base plate, plat base plate di mana ketebalannya itu wajib kita perhitungkan ya. Walaupun base plate ini sepele tapi wajib kita bisa untuk menghitungnya. Nah, bagaimana cara untuk menghitung base plate? Nah, pada tumpuan, ini adalah tumpuan ya. Ini adalah tumpuan dari struktur. Itu terdapat momen, gaya aksial, dan gaya horizontal. Nah, itu untuk menentukan ketebalan base plate kita hanya menggunakan gaya aksial saja ya. Karena apa? Karena gaya aksial itu kita anggap sejajar arah gravitasi. Nah, karena sejajar arah gravitasi, maka suatu bantalan atau landasan yang menahannya itu adalah base plate. Maka dari itu, bagaimana cara menentukan ketebalan base plate? Yaitu dari beban aksial. Nah, saya ulangi lagi, karena beban aksial struktur atas itu searah gravitasi, maka bantalan atau landasan untuk menahannya yaitu adalah base plate. Dan dalam desain base plate itu sendiri, kekuatannya tergantung terhadap ketebalan base plate ini sendiri ya. Nah, kita langsung saja mulai bagaimana cara untuk mendesain ketebalan dari base plate ini. Oke, kita langsung masuk. Baik, ketebalan base plate. Nah, ini adalah base plate tampak atas ya. Ini adalah base plate tampak samping. Lihat, ini ada PU atau gaya aksial ultimate, dia searah gravitasi. Dan ini adalah base plate sama seperti ini ya. Ini adalah kolom beton dan ini base plate-nya itu sama. Ini juga kolom beton bertulang, dan ini adalah base plate-nya. Dan di sini ada gaya PU. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena gaya PU itu arah gravitasi ya, searah arah gravitasi, maka bantalan atau landasan yang menahannya yaitu adalah ketebalan dari base plate itu. Maka dari itu, cara untuk menentukan ketebalan base plate yaitu terhadap gaya aksial yang searah gravitasi ya. Ini adalah tampak atas ya. Kalau ini adalah tampak samping, ini adalah tampak atas. Ya, teman-teman tidak usah fobia terlebih dahulu. Fobia karena perhitungannya rumit. Mudah-mudahan saya jabarkan secara mendetail dan bisa teman-teman pahami secara baik. Oke. Akan saya coba ya. Yang pertama adalah N. N ini adalah panjang dari base plate ya. Ini adalah N. N adalah panjang dari base plate. Yang kedua ada B. B itu adalah breadth ya, atau lebar dari base plate. Oke. Dan untuk D ini adalah depth atau tinggi ya. Tinggi dari profil kolom. Ya, ini WF ya. Itu adalah tinggi dari wet flank ini. Dan ada breadth flank, itu adalah lebar dari profil kolom WF ini. Ya, breadth flank adalah lebar,
dan depth adalah ketinggian profil kolom IWF ini. Lalu ada M. M itu dari tepi base plate ke sini ya. Begitu juga dengan yang kanan, dari tepi base plate yang kanan ke sini ya. Dan untuk nilai tengah-tengah ini adalah 0,95 dikali D. D ini apa? D itu adalah depth atau ketinggian dari profil kolomnya. Oke. Lalu di sini ada N. N itu adalah jarak dari tepi base plate ini ke sini, titik sini ya. Begitu juga yang bawah dari tepi base plate yang ini ke sini. Dan untuk yang nilai tengah yaitu adalah 0,8 BF atau 0,8 breadth flank atau 0,8 dari lebar profil kolom. Ini dia, profil kolom IWF. Oke, ini saya anggap teman-teman paham ya, karena ini sangat sederhana sekali. Kita langsung melanjutkan ke dalam studi kasus. Oke, studi kasus. Diketahui gaya aksial ultimate atau PU itu sebesar 1000 kN. Nah, jadi PU ini itu adalah 1000 kN searah gravitasi bumi. Dan B sama dengan 350 mm dan N ini adalah 350 mm. Nah, ini jadi B atau lebar dari base plate-nya 350 mm dan N-nya juga 350 mm. Oke. Lalu profil kolom itu kita menggunakan H 250 kali 250 kali 9 kali 14. Nah, profil kolom itu ini kita menggunakan profil H 250 kali 250. Mutu beton, nah ini dia kolom beton bertulangnya. Mutu betonnya menggunakan 20 MPa dan mutu baja menggunakan BJ37 yang FY-nya setara dengan 240 MPa. Dari data yang diketahui ini, kita sudah bisa mendesain ketebalan base plate yang akan kita gunakan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, penyelesaian. Yang pertama kita periksa dulu tegangan beton ya. Tegangan beton ini. Kita cari Fp maksimal itu faktor reduksi dikali dengan 0,85 Fc. Itu adalah tegangan beton maksimal. Di mana faktor reduksi ini sama dengan 0,65 dikali dengan 0,85 dikali dengan Fc yaitu 20 MPa. Maka didapatkan 11,05 atau kita bulatkan menjadi 11 MPa. Ketika Fp max sudah ketemu, maka kita mencari Fp biasa atau Fp saja. Di mana rumusnya adalah Pu sama dengan B dikali dengan N. Pu-nya adalah 1000 kN, ini dia, 1000 kN. Kita kali 1000 kenapa? Karena kilonewton kita jadikan ke newton ya. Kenapa kita kali 1000? Karena kita akan menjadikannya newton. Dan B dikali N. B di sini 350 dan N di sini 350. Maka 350 dikali 350. Dari hasil kalkulasi ini didapatkan Fp sama dengan 8,16 MPa. Maka kita lihat syaratnya yaitu Fp tidak boleh melebihi dari Fp maksimal. Ya, namanya saja maksimal ya, maka tidak boleh melebihi yang maksimal. Didapatkan Fp-nya 8,16 MPa, itu lebih kecil daripada Fp max yaitu 11 MPa. Maka itu adalah memenuhi persyaratan. Oke. Baik, tegangan beton sudah kita kalkulasi. Maka yang kedua kita akan coba menghitung kuat perlu plat base plate ya. Dengan formula MPL sama dengan setengah dikali dengan Fp dikali dengan L. Nah, setengah ini ya 0,5. Fp-nya adalah 8,16 ya, dan L. Nah, bagaimana cara mencari nilai L? Ya, ini dia. Untuk mencari nilai L, diambil nilai terbesar dari M kecil, N kecil, dan lambda ini ya, lambda N ini. Nah, ketiga-tiga nilai ini kita cari, maka kita ambil nilai yang terbesar, dan itulah adalah nilai L. Oke. Pertama kita cari M ya, M. Kita cari M. M itu sama dengan N minus 0,95 kali D
bagi 2. Nah, bagaimana, eh, kenapa kok menggunakan formula ini? Itu sama saja ini ya, kita mencari M, ini, itu sama saja N, nah ini N, itu dikurangi nilai yang tengah ini, dikurangi 0,95D nih. Nah, baru kita bagi menjadi 2. Kenapa 2? Karena di sini ada 2, M1 dan M2, begitu teman-teman. Baik, N dikurangi 0,95D per 2, N-nya adalah 350, minus 0,95 dikali 250 bagi 2, sama dengan 56,25 mm. Oke. Yang kedua kita mencari nilai N, itu menggunakan formula B min 0,8 BF per 2. Itu bagaimana? Bagaimana asal-usulnya? Itu kita mencari nilai ini, N ini ya, N ini. Itu sama saja nilai B ini, atau seluruh lebar base plate ini, itu dikurangi nilai 0,8 BF. Oke, setelah selesai dikurangi, maka kita bagi menjadi 2, karena di sini ada N1 dan N2. Oke. Baik, B sama dengan 350 minus 0,8, BF-nya itu 250 per 2, itu sama dengan 75 mm. Oke. Lalu untuk lambda N aksen ini, itu 1/4 dikali lambda dikali akar depth dikali dengan breadth flank. Oke. Untuk 1/4, oke. Untuk nilai lambda itu sendiri adalah 1 dikali akar dan di dalam akar itu ada depth dari profil H yaitu 250 dan breadth flank dari profil H kita adalah 250. Dari kalkulasi ini didapatkan hasil 62,5 mm. Baik. Dari ketiga hasil ini kita ambil nilai yang terbesar, yaitu adalah nilai N, karena di sini 75 mm. Maka L sama dengan N sama dengan 75 mm ya, yang terbesar ini ya. Setelah ketemu nilai L, maka kita bisa langsung memasukkan ke dalam formula MPL ini ya. Ini MPL, setengah dikali FP dikali L kuadrat ya. Sama dengan setengah dikali FP, FP-nya 8,16, ini dia, FP 8,16, lalu dikali L kuadrat. Di sini L-nya adalah 75 kuadrat. Didapatkan hasil 22.950 Newton millimeter. Oke. Dari sini kita bisa langsung mencari tebal plat base plate. Itu adalah tebal plat ini ya, tebal plat base plate ini. Itu thickness plat itu sama dengan akar dari 4 kali MPL per faktor reduksi dikali mutu baja. Oke. Sama dengan akar 4 dikali MPL. MPL-nya adalah 22.950 per faktor reduksi itu 0,9 dikali mutu betonnya FY-nya yaitu 240. Ini dia. Ya, FY-nya 240 MPa. Oke. Didapatkan thickness plat dari kalkulasi ini itu sebesar 20,61 mm. Oke. Jadi tebal plat minimum atau thickness plat ya itu 20,61 mm. Maka tebal plat base plate yang kita pakai itu bisa menggunakan di atasnya tebal minimum ini ya. Itu bisa menggunakan 25 mm ya. Kenapa kita tidak mengambil tebal plat yang 23 mm? Nah, karena di sini kita menggunakan tebal plat base plate pakainya itu tidak terlalu mepet dengan tebal plat minimum ini ya. Kita ambil yang agak-agak jauh ya. Kita ambil yang agak-agak jauh yaitu adalah 25 mm dan di pasaran itu sudah banyak sekali ya. Sudah ada bervarian macam-macam tebal platnya. Oke. 25 mm itu apa? Itu 25 mm itu ini ya, tebal ini yaitu adalah 25 mm ya, ini.
itu adalah tebal kebutuhan atau tebal yang dibutuhkan struktur ini ya, yaitu adalah 25 mm. Oke. Baik, cuman itu saja ya untuk ketebalan base plate ya. Semoga series tutorial ini dapat bermanfaat. Baik, saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.